Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita insya Allah akan melaksanakan sholat tarawih yang ke-19 atau 20 itu yang 20 pahalanya lebih banyak karena lebih banyak ya. Dan lebarannya dimungkinkan ada yang bilang bisa berbeda, ada yang bilang bareng, karena Muhammadiyah sekarang pakai KHGT, kurikulum Hijriah Global Tunggal. Jadi bisa bareng bisa tidak. Kalau dulu karena derajatnya 2, sementara NU dan yang lain 4 kalau tidak salah, maka udah pasti kalau Muhammadiyah duluan puasanya biasanya lebarannya bareng. Kalau tahun ini kita lihat nanti ya. Jadi bisa jadi udah matang opornya nggak jadi. Untung nggak ada kulkas gitu ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan tentang puasa khawas yang akan menjadikan kita makrifat kepada Allah. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah puasa itu harusnya berubah dari puasa fisik menjadi puasa hati. Kalau kita puasanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, itu sudah lulus. Betul nggak? Insya Allah di masjid ini pasti lulus. Kalau yang nggak ke masjid saya nggak tahu. Jadi kalau tidak puasanya itu hanya lapar, dahaga, dan tidak berhubungan, itu insya Allah lulus 100%. Tapi kalau puasa hati, nah ini yang tahu diri kita. Yang tahu diri kita apakah kita sudah puasa hati yang disebut dengan khawasil khawas. Imam Al-Ghazali membagi puasa menjadi 3. 1 puasa umum, puasa awal, puasa lapar dahaga tidak berhubungan. Yang kedua puasa khawas, puasa yang selain itu tadi meninggalkan dosa, tidak gosip, tidak mencuri, tidak berbohong, pokoknya meninggalkan dosa-dosa. Itu yang kedua khawas. Yang ketiga puasa hati. Selain meninggalkan dosa, puasa hati itu betul-betul hatinya meninggalkan dunia. Hatinya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kayaknya jamaah Baitur Rahman ya. Insya Allah disampai ke yang ketiga ini ya. Insya Allah ya. Biasanya kalau malam 19 masih tarawih akan nyampe. Karena ada yang tarawihnya malam 1, malam 2 enggak, malam 3 enggak. Nanti lebaran. Sama lebaran tuh ya. Jadi kita memang punya PR, para bapak, jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar puasa kita tidak puasa standar, tapi puasa yang udah level tinggi. Ini berat sekali ya. Sangat berat, sangat susah. Tapi bisa kalau kita mau berusaha. Yang kedua adalah bahwa kita menemukan makrifat Allah dengan ibadah sirriyah.
Dengan adanya ibadah puasa kita hakikatnya ini diajak untuk mengenal Allah dengan ibadah sirriyah. Satu-satunya ibadah yang sirriyah, ibadah rahasia itu adalah ibadah puasa. Nah, misalnya gini, kalau sholat ketahuan ya siapa yang khusyuk dan tidak khusyuk. Ini muadzin ini khusus sekali adzannya. Kayaknya saya baru nemu muadzin sekhusyuk ini, luar biasa ya. Luar biasa ya, keren ya, Ustaz ya. Ini sangat menghayati gitu. Kelihatan. Sholatnya khusyuk, kelihatan ya. Misalnya bacaannya panjang-panjang. Misalnya umrohnya mabrurah, kelihatan. Tapi kalau puasa tidak kelihatan. Bahkan seorang suami tidak ketahuan puasa atau tidak oleh istri. Bisa aja suaminya di depan tuh mampir ke kopi apa itu? Kopi kenangan kan gitu, bisa aja. Keluar dari kopi kenangan dibersihin apa? Ya, dilap, bisa aja. Kalau saya pengalaman, jadi sebelum ngisi di satu daerah ada kopi kenangan, saya mampir ngecas, lupa ngecas. Saya udah nggak khawatir disebut nggak puasa, nggak khawatir. Masa orang nggak percaya? Ya, tapi kalau anak-anak itu biasanya, anak-anak itu biasanya kadang-kadang ya. Tapi kalau anak-anak sini insya Allah enggak. Apalagi tadi yang jadi MC ya, tinggian mimbarnya daripada ininya, keren ya. Ini bagus nih masjid begitu ya. Jadi jangan hanya yang senior-senior yang tampil, tapi yang junior-junior tampil. Pengalaman saya Ustaz ya, saya dulu imam tarawih sejak SMP kelas 1. Ada di sini SMP. Nah, ini kita orang sekarang itu nggak percaya sama anak-anak. Kok zaman saya itu saya udah imam tarawih SMP kelas 1. Tarawihnya yang 23, yang tengah 8 udah selesai. Di kampung saya begitu, tengah 8 udah selesai. 23. Jadi cepet banget. Sejak saya kuliah saya nggak berani lagi jadi imam. Karena kalau kelamaan diomongin. Dulu cepet banget. Tapi kalah sama yang di Jawa Timur ya, yang 7 menit enggak. Kalah sama itu, dia lebih lama dikit. Jadi kita akan mengenal Allah karena kita betul-betul sadar bahwa ketika puasa kita dilihat Allah ya. Sirriyah, kita betul-betul rahasia, betul-betul tidak kelihatan, jauh dari sifat riya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, Ramadan itu membakar sifat ego kita untuk bertemu dengan Sang Khalik. Jadi puasa itu sebetulnya adalah membakar. Jadi Ramadan artinya apa? Membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar itu satu, dosa. Kalau beribadah Ramadan, puasa dan lain maksimal, maka selesai Ramadan dia akan terhindar dari dosa. Dosanya habis. Kayamin waladatu ummuh, seperti bayi baru lahir. Ada yang mau seperti bayi baru lahir? Saya mau, tapi dosanya aja. Kalau amalnya seperti orang yang sudah hidup beribuan tahun. Karena dalam Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. 1 tahun aja 83 tahun. Kali umur kita 50, berarti 400 tahun tuh. Lihat. Jadi jangan mau seperti bayi baru lahir amalnya, bukan amalnya tapi dosa.
Yang kedua, kita bakar sifat-sifat binatang. Apa sifat binatang itu? Tamak, apalagi? Rakus, apalagi? Kikir, apalagi? Galak, apalagi? Pokoknya kalau ketemu orang itu bikin orang takut. Nah itu binatang. Waktu saya kecil saya pernah ngangon itu apa kebo, tahu kebo? Kalau kebo itu baru ketemu kebo yang lain itu antar kebo itu dia akan ini, gitu ya. Apa nakut-nakut ini? Dari sini juga sama. Nanti lama-lama ada yang kalah salah satu. Ini kalah nih lari dia. Jadi jangan seperti kebo begitu. Itu ya. Jangan seperti kebo, jangan yang halal haram hakan. H3 halal haram hakan. Halal haram makan. Saya itu kebo juga tuh. Mau dia rumput orang, mau rumput boleh dimakan, dia makan. Pernah saya kebonya lari kemana tuh? Ke kebun orang, ada dia tanaman albasnya kan dimakan daunnya kan. Saya dikejar sama yang punya kebun. Kenapa? Karena kebunnya itu makan kebun orang gitu ya. Makan kebun orang, yang dikejar yang angonnya ini ya. Gitu. Ya, binatang itu begitu, dia nggak tahu bahwa itu tidak boleh, nggak tahu bahwa itu boleh. Nah, Ramadan itu harusnya meninggalkan sifat-sifat binatang itu. Maka dalam ayat terakhir tentang ayat puasa itu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Gimana? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau makan harta saudara Anda dengan batil. Itu sebetulnya intinya itu, jangan sampai kita memakan harta orang lain. Ngapain puasa? Kenapa? Karena puasa itu yang halal aja tidak dimakan. Betul nggak? Nasi siang halal. Halal apa haram? Haram, padahal halal itu. Minum es teh siang haram. Halalnya kapan? Maghrib. Istri kita haram apa halal? Haram. Kapan halalnya? Habis tarawih. Tarawih dulu masa habis maghrib gitu. Walaupun boleh, ada ulama bahkan yang berpendapat boleh kita berbuka dengan berhubungan. Tapi itu canda aja kali ya. Masa begitu gitu ya. Allahumma lakasumtu wabika amantu. Masa begitu ya. Kita mah normal ya, masih normal ya. Jadi kalaupun halal kita tetap setelah sholat tarawih. Usahakan Ramadan ini tarawihnya tidak boleh bolong. Kalau nggak sempat ke masjid di rumah nggak apa-apa. Kalau misalnya lagi sibuk banget di rumah, di kantor juga boleh. Kalau nggak sempat 23, 28. Nah, ada yang 8, ada yang 11, ya, nggak apa-apa. Kalau lagi nggak sempat ya, daripada enggak. Saya alhamdulillah bersyukur udah beberapa tahun nih saya selalu full. Kalau nggak di masjid di rumah. Kalau di rumah itu bebas, terserah sendiri kan. Boleh 4-4-3, boleh 2-2-2-2-1, boleh 2-2-3, boleh 2-2-2-2-2-2-2-1. Nah, itu. Jadi macam-macam. Asik ya, perbedaan itu asik ya, bagus ya. Baik, para ibu, para bapak, jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita semua semakin meningkatkan kualitas puasa kita semua, sehingga selesai Ramadan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.